Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bienvenue. Selamat datang kembali di channel Prancis Pemula bersama Madame Rini. Di sesi terakhir, di leçon 0, sesi ketiga atau bagian ketiga, kalian telah mempelajari angka yang akan menjadi modal nanti untuk menyebutkan umur, nomor rumah, nomor telepon, bahkan harga kemudian. Oke? Ya, di sesi kali ini kita masuk ke leçon 1, pelajaran pertama, KD1 di kelas 10 SMA. Yang akan kita pelajari adalah salutation et prendre congé. Bagaimana mengucapkan salam pertemuan dan salam perpisahan. Ya, supaya kita lebih semangat, ya, supaya kalian tambah semangat, sebelum kita langsung belajar salam, kita jalan-jalan dulu ya di Paris. Paris musim panas seperti sekarang ini. Yuk. Ya, ini Nang Eiffel yang sangat terkenal ya. Oke, kita sudah jalan-jalan di Paris ya. Iya, sementara virtual dulu, sementara mimpi dulu. Suatu saat insya Allah nanti kalian semua akan bisa ke sana. Percayalah ya, kalau perlu bermimpilah yang tinggi dan kita akan berusaha menggapainya ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ya, coba kalian perhatikan baik-baik video berikut ini ya. Nah, di situ nanti ada sign, ada tanda-tanda, ada tulisan warnanya ungu. Nah, itu ada maksudnya ya. Jadi kalian perhatikan juga itu ya. Yuk, kita simak. Ça va? Ouais. Passez une bonne soirée? Ça va, ouais. Bien. Bah ouais, écoute, ça va. Ça va, JB? Ça va, ça va. Ouais. Alors, on peut regarder ensemble ce plan, puisqu'il y a le client qui vient tout à l'heure. Tu peux me montrer ce qui a changé, les derniers éléments? D'accord. Bon, bah merci. À À tout tout à à l'heure. Bonjour Hélène. Vous allez bien? Et vous? Oui, très bien, merci. Est-ce que vous voulez un café? Avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Je vais le chercher. Je vous Merci. laisse vous installer, je vous ai sorti le plan, vous pouvez le consulter déjà. Super. Je vous raccompagne? Ça va. Merci beaucoup. Mais de Merci. rien, au revoir, je vous souhaite Merci. une bonne journée. Au revoir. À bientôt. Salut Marion.
Salut. Ça va? Ouais. Ça? Ouais. J'ai passé une bonne journée. Fatigante, beaucoup de travail, mais très bien. Et toi? Bien, fatigant aussi. Ya, nah, kalian sudah saksikan bersama tadi ya. Hélène dengan siapa? Ya, ini adalah video judulnya Le Monde d'Hélène, dunianya si Hélène. Tadi Hélène bertemu dengan siapa? Kliennya, bertemu dengan teman kerjanya, kolegnya, bertemu dengan temannya. Ya, nah kalau kalian perhatikan tadi ada beberapa cara orang Prancis itu memberi salam. Ya, yang pertama tadi si Hélène dengan kliennya, bagaimana? Berjabat tangan. Iya, dengan koleganya, ya cipika-cipiki. Ya, dengan temannya juga cipika-cipiki. Dengan siapa tadi yang laki-laki? Ya, tunangannya. Ya, dia pakai ya kiss. Ini jangan ngeres ya. Kita bicara budaya loh, ya. Bukan yang enggak. Ya, jadi itulah budaya Prancis seperti itu. Ya. Oke. Kita lihat tadi kalian sudah menangkap kata apa? Bonjour. Apalagi? Salut. Iya, sebagai ucapan salam pertemuan. Ya. Ada bonjour, ada salut. Lalu apa lagi? Salam perpisahannya tadi yang kalian dengar ketika si Hélène berpisah dengan kliennya. Dia bilang apa? Ya, au revoir. Itu yang terdengar tadi 3. Apakah salam pertemuan dan perpisahan cuma ada 3 aja? Wah, ada banyak. Ya, oke, kita lihat. Untuk mengucapkan salam, apa yang harus kita tahu? Ya, baik salam pertemuan maupun salam perpisahan ya. Kapan kita mengatakannya? Waktu di sini apakah pagi, siang, sore, malam? Tentunya berbeda. Yang kedua, kepada siapa kita bicara? Apakah kita bicara kepada tu, kamu? Apakah kita bicara kepada vous, Anda? Ini yang tidak ada di dalam bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris kan Anda, you. Kamu, you. Lo, you juga. Ya, nah dalam bahasa Prancis ada perbedaan. Ya, sebagaimana kita ketahui secara budaya kan Prancis memang awalnya adalah bahasa nobles ya, bahasa bourgeois, bahasanya orang-orang borjuis gitu. Jadi ada anggah ungguhnya, kalau kayak orang Jawa tuh ada kromo inggilnya gitu ya. Nah, jadi kapan kepada siapa kita bicara ya? Nah, kepada siapanya ini di sini maksudnya bukan seperti dalam bahasa kita. Kalau kita kepada orang tua kan kita nggak boleh ya bilang kamu. Pada atasan juga kita nggak boleh bilang kamu, ya. Nah, bukan itu yang dimaksudkan. Nah, kepada siapanya secara sosial budayanya itu gimana? Karena kepada orang tua, pada orang tua kita nggak beranda-anda, ya, dalam budaya Prancis, tapi berkamu, ya. Kepada teman juga nggak beranda, ya, tapi berkamu. Kalau kepada atasan atau kepada klien, tergantung, ya. Tadi si Hélène dan kliennya pakai vous, ya. Tapi dia nyebut nama. Nah, berarti apa tuh? Iya, kita bahas nanti, ya. Jadi sekarang yang penting tahu dulu kapan dan kepada siapa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau bonjour tadi, ya, bagaimana penggunaannya? Iya. Begitu pagi ya sampai sebelum terbenam matahari ya, kira-kira sebelum jam 6 lah ya. Nah, kurang lebih kalau ketemu kita ucapkan bonjour sebagai salam pertemuan ya, ketika masih ada matahari.
Nah, bagaimana kalau mataharinya sudah nggak ada? Sudah terbenam. Sekitar jam 6 ke atas, sore, itu ya. Kita katakan bonsoir. Ya, bonsoir. Nah, satu lagi tadi yang kalian dengar. Salut. Yo, bedanya apa? Kalau bonjour sama, pardon, excusez-moi. Kalau bonjour tadi sama bonsoir jelas ya perbedaannya di mana? Waktu. Ya, dari segi waktu beda. Bonjour diucapkan sebelum matahari terbenam, selama masih ada matahari, dan bonsoir diucapkan ketika sudah matahari terbenam, sudah tidak ada matahari. Oke? Nah, bagaimana dengan salut? Salut kapan aja. Ya, kapan saja. Tidak ada batasan waktunya untuk salut. Oke, itu dari segi waktu. Sekarang itu dari segi tadi kapan. Sekarang dari segi kepada siapa. Ya. Bonjour dan bonsoir itu lebih kepada formal statusnya. Jadi, kalau misalnya kita kepada atasan kita, maka kita ucapkan bonjour kalau masih ada matahari, bonsoir ketika sudah tidak ada matahari. Boleh kita bilang salut kepada atasan kita? No. Kalau kita beranda-anda, ya, yang kita ajak ngomong itu adalah Anda, bukan kamu, kita tidak boleh menggunakan salut. Kenapa? Karena salut hanya digunakan di antara teman. Ketika kita bicara kamu, lo, gue. Ya? Nah, selanjutnya kuku. Manis ya dengerannya? Kuku. Nah, biasanya kuku ini diucapkan ya biasanya kepada anak kecil, ya biasanya. Tetapi tidak hanya untuk anak kecil aja. Kuku lebih informal lagi daripada salut. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ketemu temen, boleh nggak bilang bonjour? Boleh. Bonsoir? Boleh, asal waktunya tepat. Salut? Boleh. Kuku? Iya, kalau deket banget. Oke? Lanjut ya. Vous comprenez? C'est facile. Gampang ya. Oke, sekali lagi saya ulang. Bonjour. Masih ada matahari. Bonsoir. Sudah terbenam matahari. Salut. Akrab. Kuku. Deket banget. Ya, biasanya nih sama keluarga. Oke? Lanjut ya. Iya. Kita lihat gambar ini sekarang. Yuk. Ada gambar dua orang bersalaman loh, bukan cipika-cipiki. Berarti Anda atau kamu? Iya. Anda, bukan kamu ya. Lalu nih, kapan mereka bersalamannya? Kapan mereka bertemunya? Iya, masih ada matahari. Jadi apa dong salamnya? Salut boleh nggak? Nggak boleh, ini formal. Ya, oke. Salaman. Kalau salut pasti cipika-cipiki, nggak jabat tangan. Oke, lanjut ya. Berarti salamnya apa? Salam pertemuannya. Ya, bonjour. Nah, biasanya kalau dalam situasi yang formal, ya orang yang kita nggak deket sama sekali, ya maka kita katakan bonjour Monsieur Dupont. Ya, misalnya namanya Pak Dupont, ya maka kita katakan bonjour Monsieur Dupont. Nggak cukup bonjour Monsieur aja, biasanya disebut namanya. Ya, yang disebut ini adalah nongnya, nama marga ya kalau kayak kita nama keluarga. Ya, bonjour Monsieur Dupont. Oke, jadi salutationnya adalah bonjour. Salam pertemuannya bonjour. Ya, dia memberi salam kepada siapa? Kepada Monsieur Dupont. Alors, bonjour Monsieur Dupont. Bonjour Monsieur Dupont. Oke, nah ini kalau benar-benar saklek hubungannya, ya. Tetapi kalau si temannya, si teman bicaranya Monsieur Dupont ini berharap ingin kenal lebih dekat dengan si
Monsieur Dupont, dia akan memanggil nama kecilnya Monsieur Dupont. Misalnya, nama kecilnya Monsieur Dupont Bernard. Ya, maka dia akan katakan Bonjour Bernard. Nggak pakai Monsieur. Ya, kalau Monsieur yang dipakai adalah nama marga, nama keluarga. Jadi bukan Bonjour Monsieur Bernard, tapi Bonjour Monsieur Dupont. Ini berarti hubungannya benar-benar jauh. Ya, benar-benar formal. Ya, Bonjour Monsieur Dupont. Nah, tetapi kalau seperti saya bilang tadi, si teman bicaranya Monsieur Dupont berharap ingin lebih kenal dekat dengan Monsieur Dupont, nggak mustahil. Dia katakan, Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Oke? Iya, lanjut ya. Nah, situasinya sekarang tidak ada matahari. Oke. Apa yang diucapkan si Monsieur ini kepada si Madame ini? Oke, très bien. Bonsoir. Nggak boleh bonjour, kan udah nggak ada matahari. Ya, bonsoir. Sama seperti tadi. Bonsoir, Madame Dupont. Misalnya. Bonsoir, Madame Dupont. Kalau ingin lebih kenal dekat dengan Madame Dupont, disebut namanya. Bonsoir, Cathy. Misalnya. Boleh. Ya. Bonsoir, Madame Dupont. Atau bonsoir, Cathy. Oke? Bonjour? Enggak. Ini malam hari. Salut? Non, karena ini enggak deket banget, bukan teman deket. Ya, ini formal situasinya. Oke? Iya, kita lanjutkan. Tadi ada madame, ada monsieur. Apa itu madame tadi? Ya, ma'am. Monsieur? Ya, sir. Ya, mister. Terus, miss-nya apa dong? Ya, mademoiselle. Oke, jadi ada madame, monsieur, mademoiselle. Awas ya, mengucapkan ini hati-hati karena banyak orang yang keselempet monsieur gitu. No, ya. Oke, je répète, saya ulang. Alors, madame, monsieur, mademoiselle. Ini kalau sendiri-sendiri. Ya. Kalau lebih dari satu, kalau si madamnya sama temennya, monsieur-nya sama temennya, mademoiselle-nya sama temennya, jadi gimana? Mesdames. Lebih dari satu. Messieurs. Lebih dari satu. Mademoiselle. Jadi, kalau ketemu, tadi kita bilang bonjour atau bonsoir madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ya, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Nah, cuma seperti tadi contoh tadi. Ya, kalau sendiri biasanya kita sebut namanya. Ya, misalnya bonsoir, madame X. Bonjour, monsieur X. Bonsoir, mademoiselle X. Ya, nah, madame, monsieur, mademoiselle. Ma'am, sir, miss. Jelas ya? Kalau sudah menikah dipanggil madam. Nah, laki-laki nggak ngaruh, nggak ngepek. Nggak adil ya? Oke. Kalau belum nikah dipanggil mademoiselle. Kecuali, awas ya, kita belajar bahasa, kita belajar budaya juga. Kecuali kepada guru. Ya, meskipun guru itu belum menikah, nggak sopan kalau dipanggil mademoiselle. Ya, untuk penghormatan, guru itu tetap dipanggil madam. Meskipun dia belum menikah. Oke? Ya. Nah, kalau banyak, nggak usah sebut namanya. Ya, bonjour mesdames, langsung aja. Atau kalau mau disebut namanya boleh satu-satu. Kalau ada dua, misalnya bonjour madame X, bonjour madame Y, misalnya. Tapi kalau banyak, sebenarnya nggak usah sebut, nggak apa-apa. Bonjour mesdames. Kalau bapak-bapaknya banyak, bonjour messieurs. Kalau neng-nengnya banyak, bonjour mademoiselle. Oke. Nah, kalau campur gimana? Kalau di situ ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga. Ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak gimana? Iya. Messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir, messieurs, dames. Oke? Iya. Jangan salah untuk panggilan. Ya. Panggilan kesopanan. Lanjut. Nah, coba lihat sekarang gambar ini. Apa kira-kira salamnya?
Cipika-cipiki, ya. Hug malah. Terus, iya, masih ada matahari. Jadi apa salamnya kira-kira? Iya, salut yang paling pas, ya. Salut. Tapi kalau mereka, meskipun mereka teman dekat, bilang bonjour boleh nggak? Boleh, ya. Boleh, bonjour, ya. Salut, bonjour, boleh. Karena bonjour itu netral. Salut yang hanya untuk teman dekat aja, ya. Untuk formal nggak boleh, ya. Kalau bonjour bisa formal, bisa informal. Maksud ya? Nah, biasanya kalau sama temen gini, nggak kayak tadi, nggak panggil monsieur, nggak panggil madam. Biasanya apa namanya yang kita panggil biasanya ya? Misalnya, salut Kevin, bonjour Kevin, ya. Oke. Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Iya, bedanya cuma dikit ya. Apa nih salamnya? Oke, salut. Karena salut tadi kapan saja. Atau iya, bonsoir juga boleh, ya. Nih, malam hari. Bonjour boleh nggak? No, nggak boleh. Bonjour kan belum ada bulan bintang, masih ada matahari. Oke, iya lanjut. Kalau ini, très bien. Yang tadi ya, kuku. Oke, lanjut ya. Salutation yang ini banyak sekali orang yang salah mengartikan. Saya menemukan beberapa buku yang ada di toko buku dan beberapa media pembelajaran di YouTube. Saya temukan kesalahan penggunaan kata alo. Ya, salahnya di mana? Kata alo hanya digunakan ketika kita bertelepon, ya, ketika berbicara di telepon. Jadi kalau tatap muka, halo, nggak boleh, ya. Orang Prancis sih ngerti-ngerti aja sih dia maksudnya. Kalau kita bilang kita ketemu orang Prancis, halo, tapi dia ngertinya senyum-senyum, ya. Nah, karena halo itu hanya dipakai untuk bercakap-cakap di telepon, untuk membuka, untuk memberikan salam di telepon, ya. Halo, oke, lanjut ya. Nah, sekarang prendre congé, ya. Sekarang salam perpisahannya. Oke. Nah, kita mulai dari yang paling dekat, yaitu a, tu, kalau satu-satu nih ya. Kalau satu-satu a, tu, de, suite. Kalau pelan-pelan. A, tu, de, suite. Sambung bacanya jadi a tout suite. Tut ke sini. Tut suite. A tout suite. Ya, a tout suite. Kapan kita gunakan a tout suite? Ketika kita berpisah dengan seseorang yang dalam beberapa menit lagi kita akan ketemu, ya. Misalnya dalam 5 menit, 10 menit atau 15 menit, ya. Kita katakan a tout suite. Ya. Nah, selanjutnya ada a tout à l'heure. Nah, ini agak lebih lama dikit, ya. A tout à l'heure kita ucapkan kepada teman bicara kita ketika kita berpisah dan akan bertemu lagi di hari yang sama tapi dalam beberapa jam kemudian. 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian. Kalau tadi a tout suite kan nggak sampai sejam lah ya, paling 1/4 jam lah gitu kira-kira. Ya, nggak sampai jam. Nah, kalau a tout à l'heure, ya, ini berarti kita akan berpisah dan akan bertemu lagi dalam beberapa jam di hari yang sama. 1 atau 2 jam di hari yang sama. Ya, a tout à l'heure. Lanjut. A plus tard. Ya, hampir sama nih dengan a tout à l'heure. Ya, beda-beda tipis. Ya. Kenapa saya merahin tah-nya? Kalian bisa cuman bilang a plus gitu doang. Tapi hanya pada teman dekat loh ya. Nah, kalau nggak dekat nggak boleh, kalau nggak kenal dekat ya. Hanya pada orang yang kenal dekat kita bilang a plus. Nah, ini bahasa gaulnya. Ya. Kalau di teksto, kalau di WA atau kalau di SMS cukup dengan tanda A dan plus, tanda plus, A plus.
Ya, oke. Selanjutnya, kalau kita mau ketemu lagi dengan orang yang kita ajak bicara ketika berpisah itu, kita mau ketemu lagi segera, cuma kita nggak tahu segeranya kapan, ya. Yang jelas segera aja, ya. Maka kita katakan à bientôt, à bientôt, see you soon, ya, à bientôt. Oke. Nah, kalau kita yakin besoknya kita mau ketemu lagi, maka kita katakan à demain. À demain. See you tomorrow. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau ketemu lagi hari Sabtu, udah jelas nih, udah pasti kita ketemu lagi hari Sabtu, maka kita katakan à samedi. Ya, à samedi. Oke. Lanjut. Nah, kalau kita ketemunya next week, ya, minggu berikutnya, maka kita katakan à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oke, ulang ya. À tout de suite, yang paling cepat, kira-kira ketemu lagi sekitar 1/4 jam. À tout à l'heure, kira-kira ketemu lagi 1 jam, 2 jam lebih. Atau à plus tard, beda tipis nih ya dengan à tout à l'heure. Oke. À bientôt, ketika kita berharap bertemu lagi segera tapi nggak tahu segeranya kapan. Ya. À demain, kalau kita yakin besoknya ketemu lagi. À samedi, kalau kita akan bertemu Sabtunya kembali. À la semaine prochaine, next week. Ya, see you next week, tidak disebut harinya. Yang jelas next week aja. Ya. Sekali lagi ya. À tout de suite, à tout à l'heure, à plus tard, à bientôt, à demain, à samedi, à la semaine prochaine. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat gambar ini. Berpisah ya. Apa kira-kira yang mereka saling ucapkan? Ya, au revoir, goodbye. Ya, au revoir, goodbye. Ini netral ya, boleh formal, boleh informal, boleh ke orang yang dekat, boleh ke orang yang nggak dekat, ya. Sekarang lihat gambar selanjutnya. Nah, kira-kira kalau mereka akan ucapin apa nih? Iya, salut. Nah, jadi salut itu bisa diucapkan pada saat bertemu dan bisa diucapkan juga pada saat berpisah. Tapi dengan catatan tadi, hubungannya dekat atau teman. Ya? Oke. Terus kalau mereka bilang au revoir, boleh nggak? Boleh. Ya, au revoir kan netral. Ya. Oke, jadi boleh salut, boleh au revoir. Oke. Seperti biasanya, ketika kita mau gampang, ya, memudahkan menghafal, nyanyi, ya. Yuk, kita nyanyi. Mari, nge-rap dulu ya. Anti mainstream nyanyinya. Oke. Oops, pardon, excusez-moi. Désolé. Oke. Oke, ya. Terima kasih sudah setia di channel Bahasa Perancis Pemula bersama Madam Rini. Semoga sekarang kalian sudah bisa mempraktikkan ya bagaimana memberi salam perpisahan maupun pertemuan. Ketika bertemu dengan seseorang atau ketika berpisah dengan seseorang, kapan, dengan siapa, kepada siapa, sehingga tidak salah lagi. Untuk video berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada teman bicara kita. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan kalian bergabung di channel ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Dan
Iya, share ya buat amal jariah saya. Merci de votre attention. À la prochaine leçon et bon courage!